Hai Leo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Leo, ini general reading untuk kalian Leo Sun Moon Rising ya. Jadi bisa cek Sun Moon Rising-nya semuanya ya. Ada di description box, di situ ada linknya, tinggal klik aja dan ikuti prosedurnya. Ikuti alurnya gitu lah ya, oke? Oke Leo, jadi ini karena kolektif energi tentu saja tidak harus resonate untuk semua Leo Sun Moon Rising di luar sana ya. Silakan ambil yang resonate, tinggalkan aja yang tidak, oke? Baik, kita mulai saja di sini pembacaannya. Nah, kalau yang kulihat di sini ini akan resonate untuk Leo yang sedang memperjuangkan seseorang sih kalau yang kulihat di sini, atau memperjuangkan sesuatu yang dia inginkan. Ya, kita semua memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan lah. Cuman kalau yang aku lihat di sini ini ada hubungannya sama seseorang gitu ya. Sedang mengupayakan union dengan seseorang yang aku lihat di sini ya. Jadi mungkin kalau kalian yang sedang struggle ya untuk meraih seseorang ya, untuk mendapatkan seseorang, untuk memperbaiki keadaan bersama seseorang ya, sepertinya ini resonate untuk kalian Leo ya. Oke, kita langsung saja di sini. Leo, di sini ada Four of Earth atau Four of Pentacles, Page of Air, Page of Sword, dan Eight of Cups. Nah, di sini kalau yang kulihat ya Leo, kalian itu berusaha untuk menstabilkan finansial kalian. Bukan berarti kalian secara finansial kurang sih, enggak. Tapi kalian itu kan pekerja keras, kalian ambisius sekali, terutama dalam hal finansial, dalam hal pencapaian materi gitu ya, pencapaian hal itulah ya, itu kalian cukup ambisius orangnya ya. Dan di sini terlihat sekali kalian bekerja keras banget untuk meningkatkan level finansial kalian cukup tinggi gitu ya. Dan yang aku lihat di sini Leo, semua itu tidak sia-sia karena aku lihat kerja keras kalian di tahun kerbau logam ya. Itu lumayan hasilnya itu kenceng banget. Di sini ada Eight of Earth. Jadi kerja keras kita itu nggak selalu kita bisa lihat hasilnya secara relatif cepat gitu. Kadang orang itu bisa saja merintis kerja keras jatuh bangun, cuman dia belum menikmati hasil yang hasil yang memuaskan gitu, yang sesuai dengan ekspektasinya. Kadang hasil itu baru terlihat setelah dia sudah jatuh beberapa kali, itu ada yang seperti itu. Nah, kalau yang kulihat di sini, tahun ini secara materi kalian itu oke, Leo ya, oke. Di sini ada Nine of Earth. Jadi segala upaya kalian untuk meraih finansial itu ya, ambisi kalian untuk meraih finansial itu dan meraih pencapaian dalam karir kalian atau usaha kalian itu lumayan kelihatan hasil yang memuaskan di tahun kerbau logam ini ya. Dan yang aku lihat di sini ambisi kalian untuk mengejar itu juga ada kaitannya dengan ambisi kalian yang lain, yaitu untuk meraih seseorang. Kalau aku lihat di sini, mungkin kalian sedang struggle untuk memperebutkan seseorang atau struggle untuk mendapatkan seseorang gitu ya. Struggle untuk meraih seseorang kembali. Pokoknya kalau yang aku lihat di sini, ini ada hubungannya dengan ambisi kalian untuk meraih seseorang gitu ya. Mungkin kalian berpikir dengan pencapaian kalian yang luar biasa ini dalam hal materi itu bisa memberikan kesan buat orang lain yang sedang kalian incar gitu ya. Oke Leo, di sini ada kartu The Moon. Oke, mungkin selama ini kalian sedikit tidak terlalu agresif gitu ya untuk menunjukkan perasaan kalian atau ambisi kalian itu pada seorang, tetapi kalian itu sedang bekerja di balik layar, terutama dalam hal pencapaian materi, finansial gitu. Jadi ada hal lain yang ingin kalian raih untuk kebanggaan kalian gitu kalau yang kulihat ya. Seven of Cups, the Justice ya di sini oke. Tetapi kalau aku lihat di sini kalau aku lihat di sini untuk kalian ya para Leo di luar sana ya, kalian itu kan orangnya cukup ambisius dan pekerja keras, itu tidak diragukan dari seorang Leo, maksudnya tidak diragukan dari seorang Leo, oke ya. Leo sendiri juga ketika dia menginginkan sesuatu itu juga berkaitan dengan seseorang ya. Mereka itu akan cenderung berkompromi atau mengupayakan segala cara untuk mendapatkan itu. Jadi terlihat sekali ambisi seorang Leo di sini gitu. Itu terkadang terlihat agak mengerikan karena bisa jadi mereka cenderung memaksakan keadaan gitu ya.
Ya, cara mereka memaksakan keadaan mungkin dengan cara-cara yang ekstrim, cara-cara yang apa ya, dengan banyak kompromi gitu, kompromi dengan keadaan mereka sendiri gitu. Maksudnya Leo itu untuk meraih sesuatu mereka bisa saja, maksudnya rela berkompromi mati-matian gitu loh, kayak gitu kan. Tidak semua orang bisa selebar itu range untuk berkomprominya gitu. Kadang kan ada batasan-batasan yang mereka tidak bisa kompromikan itu. Nah kalau Leo itu karena ambisinya yang besar itu, mereka bisa saja melawan batasan itu gitu, bisa saja. Oke. Nah kalau aku lihat di sini, Leo di sini merasa dia nggak bisa diem aja nih. Dia udah cukup bekerja di balik layar, tapi dia juga harus keluar atau naik panggung gitu loh ya kalau aku lihat di sini. Karena dia tidak mau kehilangan momen gitu ya. Terus aku lihat di sini Leo itu juga memang orang yang jelas banget, orang yang penuh dengan perhitungan. Leo itu orang yang cukup logis ya. Jadi mereka akan mempertimbangkan hal itu layak nggak sih buat mereka. Orangnya sangat ya dalam memperhitungkan sesuatu itu mereka lebih banyak memakai logika sih sebenarnya gitu. Mereka itu sorry nih Leo, kalian boleh aja nggak setuju, mungkin juga ya ini pandangan aku, tapi kalian nggak harus setuju juga ya, dan tidak harus juga pandangan aku itu benar ya. Ini hanya pandangan menurut observasiku sendiri sebenarnya. Jadi kalau yang kulihat itu rata-rata Leo itu mereka itu apa ya, melekat mereka tuh lekat dengan hal-hal yang bisa dinilai dari mata gitu loh. Jadi ketika dia mengejar seorang nih, dia akan melihat orang itu sesuai nggak sama list atau tipenya itu berdasarkan dari mata, berdasarkan apa yang menempel di sosok orang tersebut. Jadi Leo itu sebenarnya orangnya lumayan pemilih, walaupun pemilih itu macam-macam ya. Orang itu nggak selalu pemilih itu berarti dia itu hanya melihat dari fisik, melihat dari materi, nggak juga. Pemilih dalam arti macam-macam. Contohnya dia pemilih untuk kenyamanannya, untuk prinsip-prinsip yang lain, dia termasuk yang pemilih gitu. Tapi tidak selalu dia melihat itu hanya dari fisik dan materi, tidak selalu seperti itu. Tetapi kalau aku lihat sih rata-rata Leo itu cukup apa ya, cukup orientasinya cukup di situ lah ya. Bukan cukup di situ sih, maksudnya rata-rata orientasi mereka sih ke arah situ gitu. Kira-kira orang ini layak nggak ya dilihat dari apa yang orang tersebut miliki, mungkin dari fisik juga, atau dari posisi, atau dari jabatan gitu. Biasanya Leo itu mudah untuk terkesima dari hal itu gitu. Dan ketika orang tersebut sudah sesuai dengan apa ya, list atau sesuai dengan penilaian, sesuai dengan tipenya ya, dari mata ini tentu saja, mereka cenderung mau mengkompromikan segala hal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan itu gitu. Jadi gimana ya, kalau aku lihat mungkin awalnya Leo itu memang bisa terobsesi sama hal itu ya, sama materi tersebut gitu, sama posisi, sama mungkin fisik kayak gitu. Jadi terkadang mereka awalnya itu tidak mempertimbangkan masalah kecocokan karakter atau kenyamanan. Itu biasanya bukan hal pertama yang mereka pertimbangkan. Mereka itu pertama itu langsung otomatisnya itu dari penilaian mata biasanya. Kalau yang kulihat ya, it's okay Leo, sorry kalau menurut kalian itu salah gitu ya. Ini hanya observasi aku dari sebagian Leo yang pernah aku lihat aja sih. Oke? Seperti itu ya. Cuman pada akhirnya nanti Leo juga akan menyadari gitu bahwa yang namanya kecocokan karakter itu juga penting ya, karena ya penting untuk membuat seseorang itu bisa bertahan kayak gitu. Cuman Leo itu kalau memang dia sudah menyukai seseorang, dia tuh cenderung kayak rela berkompromi gitu. Tapi sebenarnya usaha komprominya itu tujuannya untuk tetap kontrol keadaan gitu, atau memastikan keadaan itu sesuai dengan kontrolnya gitu.
Terkadang memang dia bukan harus sih, ini pilihan ya. Mungkin terkadang mereka memang memilih untuk oke, nggak apa-apa, berkompromi sebesar-besarnya gitu. Yang penting dia masih bisa mendapatkan apa yang dia inginkan kayak gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke sini, kalau aku lihat di sini Leo, di Page of Swords dan the Seven of Cups di sini, kalian itu orangnya pemilih banget. Dalam hal itu tadi, kalian melihat mereka layak nggak dari sisi materi, dari sisi fisik, posisi kayak gitu. Sosok orang ini, ya backgroundnya mungkin ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin kalian bisa saja gitu punya beberapa pilihan, bisa saja gitu. Sehingga kalau aku lihat di sini kalian itu benar-benar mempertimbangkan secara detail gitu loh. Detail karena kalian tidak mau gitu melewatkan apa yang terbaik versi mata kalian, versi penilaian mata kalian gitu. Kalian nggak mau melewatkan hal itu. Kalian sangat berambisi sekali untuk mendapatkan yang terbaik. Bahkan yang terbaik di sini tuh versi penilaian mata ya. Dalam hal ini seseorang di sini, kalau aku lihat di sini mungkin itu kalian punya berapa pilihan gitu ya. Dan aku lihat kalian sudah semakin dekat nih, udah dekat banget nih. Kayaknya cuma dalam hitungan bulan ya, bisa 2 bulan, 1 bulan, mungkin kalian lebih 1-2 bulan lah gitu. Kayaknya progres ini lebih terlihat progresif gitu ya. Ya, untuk membuat apa ya? Keputusan jelas di sini ya, untuk mengamankan posisi kalau aku lihat di sini, oke? Nah, di Nine of Earth, saat kalian sudah merasa cukup powerful dalam hal pencapaian ya. Maksudnya gimana ya? Saat kalian sudah merasa mendapatkan banyak pencapaian yang sudah kalian incar gitu dalam hal materi gitu. Saat kalian sudah merasa mendapatkan standar yang kalian inginkan gitu loh dalam hal materi. Nah, di sini pokoknya dalam hal materi atau karir, di sini aku lihat saat kalian sudah merasa kalian sudah mendapatkan banyak dari hal yang sempat kalian harapkan gitu, atau goals kalian ya. Dari sekian goals sudah banyak porsinya yang sudah kalian dapatkan dalam hal materi atau pencapaian itu, karir itulah ya. Di situ aku lihat kalian akan sangat to the point untuk komunikasi di sini ya. Di sini ada Ace of Swords, ada the Judgment, dan ada Justice. Jadi komunikasi secara to the point dan cenderung menuntut kejelasan itu udah jelas banget di sini akan dilakukan, akan dieksekusi. Waktunya udah dekat karena kalian mungkin sudah merasa ini gitu. Kalau belum merasa di posisi Nine of Earth saat ini, tidak dalam waktu lama kalian sudah merasa di Nine of Earth ini. Merasa ya, karena sebenarnya secara finansial sih oke, cuman kapan kalian benar-benar merasa oke, gue sekarang udah siap nih ya. Itu semuanya sudah terlaksana gitu. Sekarang saatnya gue melakukan melakukan pendekatan ya, untuk berkomunikasi secara jelas dan udah nggak basa-basi lagi lah ya, jadi to the point gitu, maunya apa gitu. Jadi kayak gitu sih energi Leo gitu. Jadi oke lah Leo, itu terserah kalian, tapi selamat ya untuk materi kalian oke kok ya. Ini bisa berjalan di sepanjang tahun Kerbau Logam ini Leo. Masalah materi kalian bisa terus meningkat di sepanjang Kerbau Logam ini. Maksudnya menuju penghujung tahun ya, atau semakin bertambah bulan ini, semakin menuju penghujung tahun, yang aku lihat materi kalian semakin meningkat ke arah penghujung tahun gitulah intinya, oke? Ya gitu Leo. Jadi banyak sekali opportunity yang bisa kalian ambil. Jadi kalian bisa saja mengerjakan beberapa project, atau kalian mendapatkan beberapa proyek, atau kalian aku melihat kalian itu mengerjakan beberapa hal gitu dalam pekerjaan kalian. Nggak hanya mengerjakan satu pekerjaan, jadi banyak sekali sambilan ya, sampingan kalian itu banyak sekali yang kalian handle, dan itu
ya jelas memberikan kalian profit lah ya, atau memberikan tambahan pemasukan yang memuaskan buat kalian gitu lah ya, cukup menjanjikan lah mungkin ya. Oke. Nah, kalau yang kuliah di sini Ace of Swords, The Judgment dan Justice di sini, ini bukan komunikasi yang yang basa-basi. Tadi aku udah bilang bukan yang basa-basi. Ini cenderung kayak segera meminta jawaban gitu. Kalian mungkin sedang menuntut sebuah jawaban dari seseorang, menuntut sebuah keputusan dari seseorang, dan kalian nanti akan, kalau ini energinya tidak terbalik ya Leo, nanti kalian akan cenderung memaksakan orang itu untuk membuat keputusan atau memberikan jawaban buat kalian gitu. Jadi kalian sedang mengejar jawaban dari seseorang, kalian sedang mengupayakan komunikasi yang terbuka banget dan cenderung agresif mungkin dalam komunikasi itu gitu, karena kalian nggak mau kehilangan momentum ya. Nine of Wands, King of Air atau King of Swords, kelihatan bahwa tekad kalian itu sudah bulat gitu. Jadi seorang Leo ketika dia sudah menginginkan sesuatu, pokoknya itu satu titik itu yang akan jadi tujuannya gitu. Jadi di Nine of Wands ini kelihatan banget energi yang ambisius banget ya, cenderung memaksa memang ya. The Magician. Oke Leo, jadi ya gimana ya, kalau ngomongin soal Leo ini, mereka itu ya begitulah gitu. Mereka benar-benar berusaha memanifestasikan apapun yang mereka inginkan, termasuk di sini dalam hal mendapatkan seseorang atau meraih seseorang atau memenangkan sesuatu atau seseorang yang aku lihat di sini ya. Jadi ini kalian aksi yang akan kalian lakukan ini bukan aksi yang abu-abu lagi, tapi aksi yang udah jelas banget ini arahnya kemana, dan bisa jadi orang tersebut merasa terintimidasi, atau intinya aksi yang kalian lakukan ini bisa membuat orang merasa terintimidasi untuk segera membuat jawaban, karena kalian udah gak mau nunggu lama-lama lagi gitu. Ini energi Nine of Wands dan The Magician dan King of Swords ini energi yang posesif, energi yang agresif, yang ambisius, yang goals itu harus dapat, kayak gitu energinya. Nah, di sini ada Four of Wands, The Tower, High Priestess, Three of Cups. Oke, dan ada Five of Swords. Gini Leo, kalau aku lihat di sini, kalau memang ini tentang seseorang ya Leo, ini kalian memang sedang, ini clue aja ya. Kalau ini tentang seseorang, hubungan ini atau situasi ini tuh melibatkan konflik, melibatkan pilihan, dan ada third party situation. Third party situation itu bukan berarti ya macam-macam ya. Third party situation itu bisa saja orang itu memang terlibat dengan beberapa orang sekaligus dalam satu waktu. Itu juga bisa gitu. Itu bisa dari pihak manapun. Jadi ada pilihan, ada third party situation. Ada beberapa pilihan pokoknya yang terlihat di sini. Ada potensi konflik juga yang kulihat ya. Gitu Leo. Jadi ini High Priestess ini lebih kayak kalian udah mengikuti intuisi kalian dan kalian sudah yakin dengan keinginan kalian, dan ya pokoknya kalian sangat yakin gitu dengan hal ini gitu. Jadi kalian kayak sudah siap dengan resiko besar. Seorang Leo itu risk taker ya. Jadi mereka itu kalau sudah meyakini sesuatu, mereka tidak takut untuk mengambil resiko besar di kartu The Tower ini gitu ya. Three of Cups. Nah, ini aku bilang kemungkinan ada beberapa pilihan ya. Dan kayak ada kompetisi juga di sini. Five of Swords. Nah, ini kan Three of Cups dan Five of Swords. Ada kompetisi, ada konflik pastinya. Karena ini kayak mengejar satu orang gitu. Mengejar satu orang, tapi melibatkan beberapa orang gitu ya. Mungkin kalian sendiri juga sedang berada di situasi yang tidak hanya bersama satu orang, itu juga bisa. Bisa juga mereka itu juga tidak hanya ketika kalian berusaha sama mereka itu juga sepertinya tidak hanya tentang kalian berdua aja. Bisa aja ada orang lain juga yang terlibat di situ gitu, yang punya potensi untuk menghalangi hubungan ini, itu juga bisa sih gitu. Jadi pilihan itu beberapa orang tersebut itu bukan hanya di pihak mereka, bisa saja di pihak kalian. Tapi ini kan general reading ya, cuman intinya ini melibatkan beberapa orang gitu.
dan ada potensi untuk terjadinya konflik ya. Kayak gitu sih. Six of Sword, Five of Earth, Eight of Sword. Aku pikir ini sebelumnya hubungannya agak membingungkan ya gitu. Atau mungkin kalian itu sedang bermasalah juga sama orang ini dalam hal komunikasi, karena di sini ada Eight of Swords juga dan ada Five of Earth. Ada keadaan yang gak memuluskan jalan kalian sama orang itu, ditambah masalah karakter itu bisa jadi, dan komunikasi yang buruk. Jadi bisa saja kalian itu sedang buruk komunikasinya atau sedang tidak berkomunikasi. Nah, kalian mungkin ingin benar-benar mengakhiri hal ini gitu loh. Iya gitu aku lihat ya, dan mengupayakan agar kompromi atau deal ini bisa terjadi gitu ya. Kalian bisa balik sama mereka, pokoknya gitu deh yang aku lihat kayak gitu ya. Jadi ini bisa aja kalian juga sedang konflik sama orang yang sedang kalian kejar itu gitu. Jadi konfliknya kayaknya banyak ya, bukan hanya tentang kalian sama orang tersebut, tapi ada di luar sana juga konflik. Potensi konflik yang mungkin akan terjadi kalau kalian bersama itu bisa jadi. Tapi secara internal pun kalian sepertinya juga sedang berkonflik dengan orang tersebut gitu. Dan kalian itu cenderung memaksakan bagaimana ini selesai gitu, dan bagaimana kalian bisa meraih orang itu lagi gitu. Bagaimana kalian bisa dekat sama orang itu lagi kayak gitu. Ini energinya sudah kayak gitu karena di sini ada Seven of Wands. Kayak gitu ya. Jadi kalian siap dengan konflik itu, kalian siap untuk memaksakan keadaan agar kalian bersama gitu sih. Kayak gitu ya. Cluenya itu sih pokoknya ada third party, ada pilihan gitu. Ada situasi di mana cinta ini melibatkan beberapa orang juga yang punya perasaan yang sama di situ gitu kan. Dan ada juga potensi konflik dari luar gitu, lingkungan, keadaan, background gitu, keluarga. Lebih kelihatan kayak lingkungan kalian sih, atau circle kalian gitu. Potensi konflik yang lain itu circle kalian ketika mungkin kalian bersama. Dan masih ada internal konflik juga. Jadi tapi kalian tuh ini ya, orangnya kayak gak mau kalah gitu. Jadi gak peduli, pokoknya mau konflik kayak gimana juga kalian hadapi gitu. Jadi kalian tuh cenderung memaksakan dia sependapat dengan kalian, kalian cenderung memaksakan kalian akhirnya bersama. Terserah mau apapun kompromi yang harus dilakukan, pokoknya harus dia. Kayak gitu yang aku lihat. Oke, energinya ya agak posesif juga nih. Oke, forgiveness. Nah, ini kelihatan ya. Gini, ini sih namanya, ini jelas ada kekecewaan. Kekecewaan itu bisa gimana ya, mereka bisa kecewa sama kalian juga kalian juga bisa kecewa sama mereka. Cuman mungkin kalian juga sadar bahwa mungkin di saat ini kalian dalam posisi sadar kalian sudah mengecewakan mereka kayak gitu, dan kalian berharap permintaan maaf, mungkin berharap maaf dari mereka gitu. Tapi di sisi lain juga kalian punya kekecewaan sama hal lain nih kayaknya ya. Oke. Relationship patterns. Oke. Nah kalau di kartu ini aku lihat ini sih apa ya? Ini tuh lebih pada masalah karakter ya. Karakter, bagaimana kalian akhirnya sulit menyatu. Nah, makanya ketika Leo terobsesi sama sesuatu, mereka itu cenderung berkompromi, tapi mau sampai kapan gitu. Mungkin awalnya Leo bisa berkompromi, tapi selanjutnya Leo yang lebih cenderung terang-terangan take control atau mendominasi keadaan, itu bisa juga. Kayak gitu ya. Ini masalah karakter sih. Jadi gimana ya Leo, kalau pesannya di sini, kalau ngomongin karakter, ngomongin kenyamanan, ngomongin perasaan itu bukan hal yang bisa dipaksakan. Tetapi kalau kalian masih mau mengupayakan hal ini, musyawarah, mencapai mufakat gitu kan, gak apa-apa, silahkan diupayakan aja gitu. Tapi yang paling penting nih Leo, yang paling penting jadi diri sendiri. Maksudnya gini, bukan berarti kalian terobsesi sama seseorang atau sesuatu terus kalian menjadi orang lain atau tidak menjadi diri sendiri. No, jangan seperti itu. Itu hanya di awal aja. Selanjutnya itu hanya akan menjadi masalah buat kalian gitu. Kita nggak akan kuat untuk menjadi
yang bukan diri kita terus-terusan tuh nggak kuat, nggak akan bisa gitu ya. Itu bukan cuma membohongi diri kita, membohongi orang lain gitu kan. Lebih baik jadi apa adanya. Kalau memang tidak bisa rekonsiliasi, ya sudah, berbesar hati gitu. Jangan sampai jadi orang lain, itu kan membohongi orang lain juga gitu kan. Nggak menjadi diri sendiri, membohongi orang lain. Awalnya menganggap itu bisa dikompromikan, kemudian ketika sudah masuk ke relationship atau sesuatu atau hubungan yang lebih serius gitu ya, nah terus itu tidak bisa dikompromikan lagi. Terus orang bisa berubah saat sudah seperti itu, bukan berarti dia berubah. Mungkin sebelumnya dia tidak menjadi dirinya sendiri, dan setelah sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, baru dia ya menjadi dirinya aja gitu ya. Nah, sedangkan saat dia menjadi dirinya, belum tentu orang lain itu bisa menerima hal itu, karena yang orang lain tahu dia tidak seperti itu awalnya. Ini harus diwaspadai, hati-hati. Obsesi itu mau mengejar obsesi tetap harus fair lah ya, gitu ya. Caranya fair itu adalah tidak membohongi orang lain, tidak membohongi diri sendiri, jadi diri sendiri gitu ya. Kalau orang itu nggak bisa menerima kita apa adanya, ya sudah, mau gimana lagi, itu kan hak mereka gitu. Jangan sampai kita membohongi mereka lalu mengecewakan mereka nantinya. Itu akan jadi masalah baru lah dalam hubungan kalian gitu. Dan itu juga bukan hal yang bagus ke depannya. Yakin deh, bukan hal yang bagus gitu. Kalau orang berpura-pura di awal, saat dia sudah bersama orang tersebut, itu cuman akan jadi neraka aja buat mereka. Jadi tidak ada hal yang stabil, tidak ada hal yang baik, tidak ada hal stabil, tidak ada hal yang baik kalau sesuatu itu diawali dengan kebohongan, maksudnya gitu, oke? Namanya juga kebohongan, nanti yang akan dia tuai apa? Kebohongan juga dong, celaka gitu maksudnya, maksudnya kayak gitu, oke? Nah, oke, Leo. Nah, ini Leo. Nah, di dua kartu ini sebenarnya menjelaskan bahwa mungkin kalian ini, ya Leo, kita bisa pahami pride-nya besar sekali seorang Leo gitu. Walaupun mereka bisa obsesif gitu, bisa terobsesi segitunya gitu, cuman mereka punya pride yang besar sekali gitu ya. Nah, di sini sih lebih kayak ketika kita memang mencintai seseorang, menginginkan seseorang, ya nggak apa-apa untuk kita jujur aja gitu. Tapi pilihan juga sih, maksudnya nggak apa-apa, cuman kalau kalian nggak mau ya nggak ada masalah. Semua langkah kita kan ada resikonya gitu kan, seperti itu. Pokoknya sih lebih kayak, ini mungkin keadaan kalian yang cenderung diam dan cenderung dingin gitu ya, atau apa ya bahasanya, ya mungkin gitu ya, diam, dingin gitu ya, cuek, acuh, seperti tidak peduli gitu ya, kayak gitu ya. Ini kalian yang lebih tahu situasinya lah ya, saya juga nggak mau menggurui gitu. Cuman di sini sih kalau memang hati kalian mau, ya jujur aja gitu ya, jujur lewat perkataan, atau kalau nggak lewat perkataan, lewat perbuatan lah ya. Perkataan itu juga bisa aja cuman sekedar perkataan aja, tapi aksi itu kan lebih nyata gitu ya. Gak apa-apa jujur dengan love language kalian, aksi kalian, langkah kalian, sikap kalian gitu, atensi kalian kayak gitu ya. Jadi kayak gitu sih. Lebih ini mungkin keadaan dimana kalian sedang diam, membisu ya kan, sedang dingin ya, sedang perang dingin, itu bisa jadi gitu ya. Pokoknya situasinya kayak gitu. Dan tapi hati kalian itu menginginkan itu, cuman pride kalian itu menghalangi itu. Nah, itu terserah kalian sih mau seperti apa. Itu kalian sudah tahu lah apa yang lebih baik kalian lakukan gitu, karena kalian yang menjalani dan kalian juga yang menikmati apapun hasilnya gitu kan. Tapi intinya kalau memang menginginkan itu, ya nggak apa-apa. Kalau memang itu kalau memang cinta itu yang kalian inginkan, orang itu yang kalian inginkan, kalian udah kangen dan dan nggak tahan dengan situasi yang diam terus kayak gini, it's okay gitu ya. Untuk jujur dengan love language kalian, dengan sikap kalian ya, maksudnya kalau
menyampaikan bahwa kita suka sama dia, kita sayang sama dia, itu kan nggak harus lewat kata-kata gue sayang sama lo, gue suka sama lo gitu. Kadang lewat perbuatan aja gitu. Lewat perbuatan itu juga udah nyampe gitu ya. Kalau kalian merasa berat untuk mengatakan itu maksudnya ya. Oke, itu saja Leo untuk kalian di sini. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Leo, good luck ya. Apapun hasil apapun hasil general reading ini, tentu saja langkah itu adalah hak dan tanggung jawab kalian. Oke? Good luck ya Leo. Bye.